pengurus DC BKMT Kecamatan Merapi Barat dan juga di tingkat Karimun, dan hadir Ibu Janita juga sahabat saya, kepada Pak Lurah dan semua pejabat yang hadir, dan Pak Tua di konco saya sebagai sesama pegawai Kementerian Agama. Hari ini saya oleh MC disebut sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga. Banyak kalau jabatan, salah satunya adalah konsultan mediator keluarga. Hari ini banyak curhat dengan saya sebenarnya ya. Jika tak perlu surat saya sebut siapa yang curhat. Langsung saja saya pikir tadi begitu saya sampai mulai, karena tadi saya bilang dengan Ibu Ketua di mobil, mulai aja saya nanti sampai langsung ceramah, karena katanya selesai ceramah ada bagi-bagi hadiah ya. Ternyata belum dimulai. Saya tengok dulu jam berapa sekarang? Jadi jam 4:30. Saya nanti akan kembali ke Batam jam 4:30. Ya sekitar 40 menit saja lah kita ceramah, karena nanti katanya ada hadiah. Sudah terima hadiah belum? Belum. Sudah siap terima hadiah? Oke, langsung saja. Setiap dalam pergantian tahun, termasuk tahun baru Islam, ada 3 yang harus kita catat bersama-sama. Pertama, kita umur ini sudah berapa dan tersisa berapa, karena banyak yang lupa ini. Yang kedua, amal kebajikan kita ini sudah cukup atau belum untuk bekal hari nanti. Wow. Yang ketiga, apa yang akan dilakukan berikutnya? Ya, secara umum yang kita inginkan itu 3. 1, harta, yang kedua wanita, yang ketiga tahta. Itu namanya nafsu. Kalau mau ditambah ya juga banyak yang lain-lain. Yang pokoknya kalau laki perempuan tentu bagaimana keluarga itu ditanggung. Ibu bapak yang berbahagia, yang pertama cek dulu umur. Nabi Muhammad berapa umurnya? Berapa umurnya? 62 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau dibulankan berarti 60 tahun. Nabi mengingatkan usia umatku tidak jauh beda dengan aku. Berarti rata-rata yang ada di dalam ini berapa tahun? 60 tahun. Nah sekarang sisa berapa tahun lagi kita akan masuk dalam kubur? Gampang hitungnya. Kalau Nabi katakanlah kita ini kira-kira seumur Nabi berapa tahun? 60. Coba saya tanya, yang sekarang usianya 40 tahun berapa tahun lagi? 20. Karena 60 dikurangi umur saat ini. Paham apa tidak? Yang umurnya 45 berapa tahun lagi? 15. Ada yang panjang. Yang usianya 50 berapa tahun lagi? 10. Ingat-ingat itu. Yang usianya 55 berapa tahun lagi? 5. Ada yang usia 55? Hati-hati. Kalau usianya sudah 58 berapa tahun lagi? 2. Ada yang usia 58? Yang usianya 59 berapa tahun lagi? Artinya 365 hari ke depan. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Itu matinya 60 tahun. Kadang sakit setruknya pula 4 tahun. Jadi kapan kita akan meninggal dunia?
60 tahun dikurangi umur kita. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Orang yang kadang-kadang jauh dengan Allah, suami istri asik nak bercerai, suami asik nak kawin aja, karena lupa umur. Betul apa tidak? Yang serakah, yang dekil, yang suka tebar fitnah, yang mulutnya nggak tobat-tobat kalau ngomong, karena lupa umur. Paham ibu? Yang banyak ngomong betul, mudah-mudahan sadar semua sekarang. Ibu-ibu yang berbahagia, itu dari sisi umur. Terus kapan kita akan meninggal dunia? Apa rumusnya tadi? 60 dikurangi umur. Yang kedua, dari kebiasaan ibu-ibu. Kebiasaan ibu ini sudah ada tanda-tanda mendekati kematian, itu berarti sudah hampir juga. Salah satunya apa yang sering saya sampaikan? Tahu minyak itu? Tahu minyak? Nah, itu dari pakai minyak kan kelihatan. Kalau anak bayi, minyaknya apa? Minyak telur, minyak kayu putih. Berarti umur masih pas. Remaja minyaknya apa? Minyak wangi. Kalau pergi ke Batam, pasti pakai minyak wangi. Berarti umur masih pas. Tapi kalau sibuk ngasih minyak angin, ini kadang-kadang minyak angin, minyak apa? Cat PPU, minyak terapi. Paham tidak ibu? Paham tidak? Kalau kita ke Batam bukan sibuk pakai minyak wangi, sibuk tambah minyak angin. Oke, saya tanya, ada yang sering pakai minyak angin? Kalau sudah sering pakai minyak angin, itu juga tanda-tanda. Kita tidak sadar-sadar juga sebenarnya. Paham tidak ibu? Dari kebiasaan terlihat. Kalau masih muda, sering pergi ke tempat yang cantik, pantai Melayu kalau di Batam. Di sini mungkin kemana tempat yang indah-indah, mall, pergi ke hotel, kalau lagoy diminta. Tapi kalau orang sudah tanda-tanda mendekati kematian, sering pergi ke apotek, sering pergi ke rumah sakit, asik berobat, panggil dokter. Paham apa tidak? Kita sering tak paham-paham, itu masalahnya. Sama dengan motor Bapak Ibu, kalau motor masih bagus tak masuk bengkel, tapi kalau bolak-balik masuk bengkel, makanya Bapak Ibu hati-hati. Yang punya penyakit 4 serangkai, satu sembuh satu kambuh, satu sembuh satu kambuh sampai mati. Kolesterol, hipertensi, gula, macam-macam. Itu penyakit akan sembuh. Diobat yang ini, tubuh yang ini. Diobat yang ini, tubuh yang ini. Kadang-kadang kitanya saya kolesterol masih juga tak apa-apa. Mudah-mudahan ibu tidak semuanya. Amin Allahumma. Apalagi dari tidur suami istri aja kelihatan dekati mati. Kalau suami istri masih muda, itu tidur biasanya ketemu ibu. Tapi kalau sudah mendekati kematian masih ketemu punggung. Nengok suami itu malas. Nah, itu tanda-tanda. Ya, Allah pisahkan secara bertahap. Tujuannya kalau saatnya ajal tiba, biar kita tidak terlalu sedih. Nah, itu tujuannya. Paham tidak Bu? Paham tidak? Nanti malam lihat tidur kita. Kalau anak-anak kasur itu katakanlah 3 kali 2 meter, malam tidur di pojok sini, harus pakai bantal guling atau dekat ayahnya, dekat ibunya. Kenapa anak tidur kalau tidak ada bantal guling dekat orang tua? Karena takut jatuh besok itu bisa ke pinggir sini. Tapi kalau ibu tidur jam 9 malam, tepat di pinggir kasur, tak akan
jatuh itu diam saja di situ. Karena hakikatnya kita itu sudah hampir anak-anak tidur tidak pernah malam-malam tangannya begini. Tapi kalau ibu coba cek kalau tadi malam, cek suami ibu menjelang tidur meluk istri, menjelang tidur meluk guling, cek 2 jam kemudian istri dilepas, bantal guling dilepas, tangannya otomatis begini. Paham tidak ibu? Ini Allah ingatkan malaikat Israel kalau tangannya sudah begini. Apa kata malaikat? Cabut atau tidak? Cabut atau tidak? Makanya ibu, coba aja nanti malam ibu bangun sekitar jam 11 atau jam 1, hidupkan lampu, hidupkan, ibu ambil kamera bagus-bagus, foto itu suami ibu sedang begitu, cetak bagus-bagus, taruh di kamar. Mana tahu suatu saat suami ibu nak minta kawin lagi. Nah ya, ayah sampai mati. Paham tidak bu? Paham tidak? Anak-anakmu duduk seperti ibu 2 jam berdiri bisa langsung lari. Kenapa? Badannya masih sehat. Coba ibu duduk di sini nanti 1 jam, suruh berdiri tidak bisa jalan ibu. Nek jadi wong Jawa boyo elo dikoyak dulu baru bisa bergeraknya. Paham tidak ibu? Paham tidak? Kalau masih muda suami kadang minta jatah seminggu 4 kali, tapi kalau sudah tua bu 4 bulan pun tak sempat lagi. Itulah kehidupan. Paham tidak ibu? Paham tidak? Artinya sekarang tahun baru Islam sudah tahun berapa? 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal kebaikan kita selama tahun kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kita diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah tentunya, sehingga suatu saat kalau kita meninggal dunia husnul khotimah. Apa target kita bu nanti kalau meninggal dunia? Tiada lain di akhir hayat kita ini dalam keadaan muslim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal dunia dalam keadaan muslim. Bu, apakah kita Islam semua? Apakah kita Islam semua? Apakah kita Islam semua? Ibu nanti hadirin yang menjawab. Rukun, apa rukun? Rukun ini sesuatu yang harus ada. Ketika satu tidak ada membatalkan yang lain. Saya ulangi, rukun sesuatu yang harus dikerjakan. Ketika satu tidak dikerjakan membatalkan yang lain. Rukun wudu ada 6. Wudu tidak membasuh tangan, sah nggak wudunya? Konsekuensinya sholatnya tidak sah. Rukun nikah ada 5. Salah satunya wali. Kalau nikah tidak menggunakan wali, sah tidak wali nikahnya? Konsekuensinya zina. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ketika satu tidak dilaksanakan, sah tidak Islamnya? Sah tidak Islamnya? Makanya kalau di Aceh nikahkan anak, konunnya anak ditanya, bapakmu sholat apa tidak? Kalau di Aceh bapaknya tidak sholat, tidak bisa menjadi wali. Kenapa? Bukan Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ketika satu tidak dilaksanakan, sah tidak Islamnya? Susah jawabnya. Sah apa tidak? Makanya Islam tak kita. Islam tidak sekedar baca syahadat. Kalau Islam hanya baca syahadat sama dengan begini bu. Ibu misalnya mau sekolah SMA 1, umumnya ada 4.
Satu, daftar dulu. Yang kedua, ikuti tata tertib. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, ikut ujian. Kalau hanya daftar, tata tertib tadi ikuti, belajar tidak, ujian tidak, dikeluarkan dari sekolah apa tidak? Dikeluarkan tanpa mundur. Kalau kita hanya baca syahadat, sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, haji tidak, dikeluarkan nggak dari Islam oleh Allah? Dikeluarkan. Oke, paham ya? Makanya ada para ulama yang mengatakan orang yang tidak sholat tidak harus dilayani proses pemakamannya. Tapi di kita kata mungkin bisa kelahi itu. Tetapi di beberapa daerah tidak. Mengapa non muslim taat ke gereja? Saya ulang, mengapa non muslim taat ke gereja? Ternyata yang tidak melaksanakan ibadahnya tidak ada proses penguburan. Saya ingat betul di Batam ada orang dari kampung dari Sumatera Utara ya, sampai di Batam 4 tahun tidak pernah ke tempat ibadahnya. Mamanya meninggal, rupanya di perumahan itu walaupun banyak non muslim tidak mau ikut memproses penguburan ibunya. Kenapa? Ini orang tidak terdaftar di gereja. Maka dia minta kepada dinas sosial, maka pemerintah yang proses penguburan, yaitu Kementerian Agama. Nah, kalau Islam tak masalah, nak sholatkah, nak tidak, dikubur aja semua. Cuma kenapa kalau tak diurus? Ya takut jadi bangkai, siapa pula yang tak urus? Paham tidak itu? Paham tidak? Ibu bapak yang berperhatian, ini kembali ke tupoksi saya. Saya hari-hari sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Batam keliling Sekepri, karena saya juga ketua penyuluh Provinsi Kepulauan Riau, ibu yang berbahagia. Saya ingatkan di mana-mana, hati-hati dalam menggunakan HP. Apa bu? HP ini bisa jadi malaikat penolong, tapi juga bisa menjadi setan gepeng. Apa bu? Setan gepeng. Kenapa sebut setan gepeng? Karena bentuknya bukan segi 4. Gepeng. Ibu-ibu, kalau baiknya tak usah saya sebut, kalau positifnya tak usah saya jelaskan. Kenapa saya sebut malaikat penolong? Coba ibu-ibu jawab. Kalau anak-anak diberikan PR oleh guru, minta tolong maknya ngerjakan PR tak bisa jawab, kalau pakai Google ada nggak jawabannya? Ada. Itu artinya malaikat penolong. Tapi ingat tuh, kenapa HP-nya harus hati-hati? Oh, supaya saya tak ngomong. Kalau di Merau Barat di Papua rata-rata anak megang HP juga ya? Ada. Mak-mak pernah megang HP belum? Sama aja dengan dua malah satu orang. Macam mak-mak nih, kalau nak ke masjid nih ada fotonya 3 kali. Masuk masjid, sekali. Di dalam, nanti kadang nak balik, macam. Oke, ibu yang berbahagia. Kenapa ibu harus mengendalikan HP ini? Termasuk anak itu bu ya. Satu, karena HP ini banyak modus. Apa bu? Modus, banyak penipuan. Ibu-ibu di Kepri kalau tak salah ada 72 anak hilang, perempuan semua ya, dibawa teman Facebooknya. Hilang tuh belum tentu hilang betulan, entah lari kemana, yang jelas tak balik-balik. Dari 72 itu tentu yang terbanyak dari Batam 40, kalau nggak salah di Karimun hanya 17 atau berapa itu. Tak balik. Dulu ada anak Tanjung Batu, anak SMA, ada yang usia 16 tahun, ada yang usia 15 tahun, dijual di komplek lokalisasi Batu 16 Tanjung Pinang yang dijual orang Batam. Hati-hati bu, cek anaknya, karena anak-anak kita banyak tertipu teman media sosialnya. Maka ibu pulang dari sini, cek isi HP anak itu apa
Komunikasinya apa saja? Kalau misalnya ibu di HP anak ibu ada komunikasi yang menunjukkan misalnya sayang-sayangnya, ya, tiba-tiba lihat misalnya anak ibu biasa curhat di media sosial, ada laki-laki yang menanggapi, ibu tanya dengan anak baik-baik dan jangan dimarah. Saya ulangi, berhentilah mulut ibu yang biasa marah anak. Bukan waktunya lagi marah-marah dengan anakku. Anak-anak kurang ajar, anak-anak degil, anak-anak nyakitkan emaknya. Orang tua tidak boleh marah sedikit pun dengan anak sekarang. Mengapa? Kalau zaman dulu anak nakal dipukul pakai rotan, tidak ada tempat pelarian. Paling lari tempat pamannya, lari ke tempat neneknya, lari ke mana. Sekarang tempat pelarian banyak, bisa ke Batam, bisa ke Tanjung Pinang, bisa ke diskotik, bisa ke tempat yang tak betul, dan bisa juga lari dengan HP-nya. Paham tidak ibu? Oke, ibu ingatkan nanti ya, balik dari sini buka HP anak. Kalau ada kata-kata misalnya nih, anak ibu lagi galau, tiba-tiba ada laki-laki menyatakan cinta, ibu ingatkan, nah ini ada cowok ganteng masuk dalam messengermu, coba ibu kasih tahulah siapa nak, mana tahu cocok jadi menantu. Nah, itu ngomongnya. Ini kadang emaknya oh ibu tambah penting nanti lalu lintas chat anak dihapus, ibu tambah repot, ibu tidak bisa kontrol. Ibu, bu, anak wanita banyak ketipu oleh cowok bajingan. Kenapa? Karena wanita banyak mencintai laki-laki belum ketemu. Untuk ibu catat baik-baik, nanti tanamkan di otak anak. Tidak ada satupun laki-laki itu bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Saya ulangi bu, tidak ada satupun laki-laki bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Ini banyak emak-emak ketipu juga dengan cowok yang tak jelas. Kemarin kita rempak, Anambas, ada seorang wanita ketua PKK malah kirim duit kepada cowok yang tak dikenal. Pertama 35 juta, yang kedua 50, dalam 3 bulan mirip dengan cowok itu sampai 190 juta. Janjinya tetap ketemu, nak ketemuan, malah tak ketemu juga. Ini manipulasi bisa begitu. Suaminya aja. Ibu, hati-hati. Karena bagi laki-laki bu, bagi kami laki-laki ini, jatuh cinta itu dari mata ke hati. Tapi wanita, ibu-ibu termasuk anak perempuan, jatuh cinta tidak selalu dari mata ke hati. Kalau anak-anak cewek termasuk emak-emak, bisa dari kuping ke hati, dari dompet bisa ke hati. Kalau perempuan itu rusaknya. Malam-malam itu anak ibu yang perempuan ditelepon oleh cowok yang tak dikenal. Sudah pokok belum sayang. Anak ibu udah telepon. Pagi-pagi masuk lagi SMS, yang sudah pipis belum? Ibu gimana? Paham tidak bu? Oke, ibu ingat, pulang dari sini kontrol punya anak. Buka satu-satu isinya. Ini sudah zamannya ibu. Ibu minimal wajib bisa menguasai 6 aplikasi. Ada namanya Facebook, Twitter, IG, YouTube, apalagi sekarang WeChat yang terbaru yang banyak perusahaan. Oh ya, ada Twitter, macam-macam bu. Oke, saya ingin khusus aplikasi WeChat. Ibu kalau bisa, semua yang ada di sini bu, ada aplikasi sekarang difungsikan untuk menjual diri, namanya MyChat, tulisannya MyChat. Aplikasi ini aplikasi
aplikasi seperti WA, tapi banyak disalahgunakan untuk menjual diri. Anak sekolah sekarang sudah merangkap menjadi pelacur, menjadi PSK menggunakan aplikasi ini. Dulu orang menjual diri harus parkir di diskotik, harus di tempat-tempat tidak baik. Sekarang tidak usah, menjual dirinya dari aplikasi itu. Dalam aplikasi itu langsung menentukan tarifnya berapa, posisinya di mana, Sherlocknya di mana. Oleh karena itu ibu, sepulang dari sini, install semua aplikasi itu, cek anak ibu. Kalau tak percaya ibu posisinya di mana nih? Apa namanya? Desa apa? Buntung Tunang. Ya. Ibu buka aplikasi itu nanti di situ bisa cari cewek, bisa cari laki-laki yang lesbi ada, yang gay pun ada. Oke, kita contohkan aja nanti. Cari cewek. Dari sini ibu sudah bisa melihat siapa wanita yang menjual diri. Bahkan di situ lengkap dengan jaraknya 100 meter, 200 meter, 2 kilo sampai 10 kilo. Ibu setiap hari buka mecet itu, lihat posisi anak. Kalau anak punya juga, karena itu bisa pakai akun palsu. Kalau misalnya ada orang yang menjual diri, jaraknya hanya 3 sampai 5 meter, berarti itu ada orang di dalam rumah kita. Itu bisa anak kita. Atau suami kita, dia posisi sebagai ibu. Tapi saya minta itu, setelah ibu buka aplikasi itu jangan ibu pulang gila pula. Itu repot ini nanti. Intinya ibu harus puasa. Paham tidak ibu? Paham tidak ibu? Satu bu ya. Yang kedua, sering saya sampaikan di mana-mana bu, hati-hati menggunakan handphone, karena handphone ini ada namanya radiasi. Apa bu? Radiasi. Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun. 0 sampai 3 tahun tidak boleh pegang HP. Kalau emaknya nak main HP, anaknya jauhkan 3 meter. Ini kadang nyusin anak sambil main HP. Ya, susunya habis, HP-nya belum lepas-lepas. Anak 3 sampai 7 tahun boleh megang HP sehari 1 jam, tapi harus ada jeda, tak boleh sekaligus. Anak usia 7 sampai 17 tahun sehari boleh maksimal 2 jam. Berapa jam? Berapa jam? 2 jam. 17 tahun sampai mati boleh maksimal 3 jam. Kenapa ibu? Mengandung radiasi. Makanya kalau ada orang mendirikan tower listrik ya, maka di bawahnya harus tanda tangan. Kenapa? Di bawahnya akan terkena dampak radiasi. Paham tidak ibu? Paham tidak ibu? Saya ulangi, 0 sampai 3 tahun boleh megang HP apa tidak? Boleh megang HP tidak? Anak nangis gendong, bukan dikasih HP. 3 sampai 7 tahun boleh berapa jam? Boleh berapa jam? 1 jam, tapi jangan sekaligus. 7 sampai 17 tahun berapa jam? 2. 17 tahun sampai mati berapa jam? Radiasi. Ibu-ibu yang berbahagia, apa itu radiasi? Radiasi ini sinar ultraviolet yang mengandung energi listrik. Bu, ibu, bu, kalau kita naik pesawat, boleh nggak menghidupkan HP? Karena mengganggu badan. Kalau kita masuk pom bensin, ada 3 larangan. Yang pertama, merokok, betul? Yang kedua, menghidupkan mesin. Yang ketiga, main handphone. Ibu ingat 3 tahun yang lalu kalau nggak salah
di pom bensin Merapi Subur Batam dekat SP Batu Haji ada mobil carry meledak, 2 anak meninggal dunia, yang 4,6 tahun meninggal di tempat terpanggang itu ya di mobil carry, yang usia 12 tahun meninggal di rumah sakit, bapaknya alhamdulillah selamat. Tahu nggak ibu, di dalam mobil carry itu ada 2 jerigen bensin, anaknya main HP. Hati-hati. Kalau suami ibu ngantongi HP terus siang malam, tahu nggak ibu dampaknya? Burung suami ibu itu bakal cepat tewas. Kenapa bu? Karena radia. Paham tidak bu? Makanya ibu-ibu kalau punya suami asik selingkuh aja, nah suami ibu sedang tidur, hidupkan paket internetnya, letakkan dekat burungnya, lama-lama selesai barang itu. Tapi saya minta ini jangan dipakai ibu ini. Kenapa? Sama-sama rugi, orang lain tak kebagian, ibu tak kebagian juga. Kalau ibu yang sibuk main HP terus, HP dimasukkan dalam payudara, dalam utang itu kan ada makmur. Tahu nggak ibu? Dampaknya ibu akan terkena kanker cervix. Paham tidak ibu? Paham tidak bu? Kapan anak itu sebenarnya mengalami kelumpuhan otak gara-gara radiasi? Nanti ketika usia 30 tahun. Ibu yang saya hormati, bu, ibu, bu, bisa paham yang saya maksud? Kalau anak ibu megang HP terus, saya ulangi, kalau anak ibu megang HP terus, bu, ujungnya anak main HP ini banyak yang tidak belajarnya, kecuali belajar ya, main game saja terus. Nanti anak ibu tamat sekolah tidak mikir masa depan, dia asik main game. Kami orang tua, ibu orang tua dulu tamat SD mau masuk SMA, orang tua tidak ada biaya, rela jadi pembantu, rela jadi kuli, rela ikut orang lain bekerja cari duit untuk sekolah. Betul apa tidak? Begitu tamat SMA, tanpa perintah orang tua, tanpa bimbingan orang tua, anak cari kerja kemudian menikah. Anak hari ini karena asik main HP terus, tamat SD mau SMA mau SMP, emaknya yang harus membimbing. Tamat SMP mau sekolah SMA, mamanya yang harus membimbing. Tamat SMA mau kerja, emaknya yang sibuk cari pekerjaan, bapaknya yang sibuk cari pekerjaan. Berbeda dengan kita dulu. Nanti kalau kerja di kelurahan, tiba-tiba dipecat oleh lurah, itu anak lapor lagi dengan mak, aku nanti dipecat. Kenapa? Gara-gara HP, otak anak ini tidak jalan itu. Ibu terbayang tidak? Suami ibu yang dulu tidak kecanduan HP, kalau siang malam main HP terus, ibu pening nggak dengan suami seperti itu? Pening. Apalagi terbayang nggak itu kalau anak ibu suatu saat main HP terus. Kami bu, laki-laki ini, nengok ini bu asik main HP itu pening juga kepada kami suami. Kenapa ibu? Kadang ini uang sudah diberikan, disuruh kerja tidak, kompor gasnya disiapkan, LPG sudah disiapkan, bini tak masak juga di rumah, asik main HP, banyak barang setrikaan, bukan setrika, malah dipoto, masuk Facebook, pening juga kami laki-laki. Kami balik dari kerja, bukan disambut bini dengan makanan yang enak, anak sudah mandi, ibu ngurus 2 anak tak sanggup gara-gara main HP. Padahal mak kita dulu 7 anak tuntas semua. Kenapa mak sekarang tak sanggup ngurus anak? Karena sibuk main HP. Mak kita dulu rumah 15 kali 20 meter bersihkan sanggup. Rumah kita sekarang lebar hanya 4 kali 6 meter, nyapu nggak sempat.
masaknya jam 5, 3 jam baru bisa makan, tuntas makan, tak ada masalah. Ini ibu masak cuma 15 menit pun tak sanggup, akhirnya suami makan supermie. Kenapa masalahnya? Ibu-ibu, saya ingin beri solusi. Bagaimana supaya orang tua mampu mengendalikan HP? Jawabannya 3. Yang pertama, emak bapak jangan kecanduan dulu. Betul tidak? Betul tidak? Supaya anak tidak tergila-gila dengan HP hanya digunakan untuk keperluan. Dia anak itu jago niru. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Emak bapaknya jangan main HP terus. Saya kadang kasihan dengan nenek-nenek zaman now. Ada yang sudah nenek sini? Ya, coba nasib nenek kasihan sekarang. Ngurus cucu sibuk, mama kita ngurus, asik main HP. Anak mencret, dibiarkan tidak asik dengan HP. Neneknya yang sibuk. Betul apa tidak? Jadi sudah Bu, mari kita kembali ke jalan yang benar. Sudah. 1, orang tua jangan kecanduan. Yang kedua, orang tua harus kreatif. Apa Bu? Kreatif. Intinya gini Bu, jangan salahkan anak usia 3 sampai 17 tahun main HP. Memang anak masanya bermain, tapi bagaimana permainan itu alihkan dari HP bukan HP. Apa salah satu contohnya? Main bola plastik. Kalau di rumah main kuda-kudaan, main kelereng. Semua permainan tradisional, suami istri wajib menghidupkan kerjasama dengan lingkungan. Kalau tidak ada permainan itu lagi, maka anak mainnya kemana lagi? Kemana lagi? Ke HP lagi. Makanya kalau ada hujan deras, anak-anak tuh suruh main hujan aja lah. Hujan 2 jam apa? Gak ada pun gara-gara main hujan kemudian jatuh sakit masuk rumah sakit. Paling cuma pilek kasih obat sembuh. Malah kadang-kadang lebih bagus anak main hujan 2 jam daripada main Yang kedua Bu ya. Yang ketiga, apa caranya Bu ya? Yang ketiga, salah satu solusinya adalah kerjasama dengan masyarakat. Kalau itu misalnya ada taklim, buat grup kompak khusus remaja, buat nasib sehingga anak-anak ini ada permainan baru, sehingga tidak HP. Ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya saya simpulkan, ibu ingin masuk surga atau tidak? Ibu ingin masuk surga atau tidak? Supaya masuk surga, 1, perkuat iman. Supaya iman kuat, ingat datangnya kematian. Paham Bu ya? Yang kedua, ibu ingin punya anak yang selamat atau tidak? Ingin punya anak yang selamat atau tidak? Bimbing dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan suruh dia menggunakan HP secara berlebihan. Gunakan HP sepenuhnya. Bu, kalau anak sudah kecanduan main HP bahaya. Ada di Batam Bu ya, ada main HP terus, ada dia menyatu dengan HP-nya, naik mobil bak terbuka, HP-nya jatuh, dia ikut meloncat, kepalanya terbentur batu, meninggal dunia. Di Lingga beda lagi, anak main HP, HP-nya jatuh ke sungai, dia refleks ikut jatuh juga. Karena main game itu begitu, maka dia jatuh dan hanya kakinya patah saja. Di Batam, anak-anak main HP, kecanduan, HP-nya diambil oleh mamanya. Di depan saya dia mengatakan, "Babi, anak ngomong dengan mama, ciri-ciri anak itu kecanduan HP, kalau masih bayi sedang main HP, HP-nya diambil, dia nangis, itu tanda-tanda akan membahayakan ibu."
kecil lagi main HP, HP-nya diambil, nangis merajuk, itu berontak. Berontaknya anak bayi menangis. Kalau berontak sudah remaja nanti beda. Paham tidak ibu? Begitu juga suami istri. Oke, saya tanya dengan ibu. Kalau suami ibu kecanduan HP, anak kecanduan HP, mana yang harus diselesaikan duluan? Susah menjawab. Anak kecanduan HP, HP terus. Mending gak ibu nengok anak main HP terus. Nah, suami ibu main HP terus, mending tidak? Nah, mana yang harus diselesaikan dulu? Hah? Suami apa anak? Anak. Kenapa bu? Anak gara-gara rusak karena HP, ibu dapat dosa apa tidak? Dapat. Kalau suami rusak gara-gara HP, ibu dapat dosa apa tidak? Dapat dosa apa tidak? Tidak. Selesaikan punya anak, punya suami, terserah dia anak sabar. Kenapa? Karena ibu tidak ada kewajiban membina suami. Karena bu, HP ini sekarang menjadi ukuran baik apa tidaknya seseorang. Betul apa tidak? Dulu bu, orang yang baik, yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, sekarang belum tentu. Bu ya, kalau ibu ingin tahu suami ibu baik apa tidak, gampang. Nanti malam balik, ibu ambil HP suami di rumah. Ibu ambil kita buka kartu laki-laki. Kalau HP suami ibu ambil, suami ibu tenang-tenang saja, membiarkan HP-nya dibuka istri dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami tenang, berarti suami ibu aman. Aman. Tapi ibu jangan terlalu percaya juga, kadang suami ini akalnya panjang, tapi relatif aman. Tapi kalau HP suami diambil bini, suami marah, macam cacing kepanasan, saya umumkan, suami ibu bermasalah. Tahu satannya dengan dukun, buang-buang duit, mari orang jawabannya. Suami angkat telepon, lari ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi, itu HP sering masuk dalam kolornya, tidur bantalan HP, ke kamar mandi di bawah, nama banyak pakai kode, tertulis di meja, diselidiki, Linda rupanya. Ibu hati-hati ibunya. Kalau ibu punya suami seperti itu, bisa konsultasi dengan saya. Nomor saya banyak tersebar di sekitar sini. Ibu-ibu yang berbahagia, itu yang dapat kami sampaikan. Maaf, saya tidak bisa berlama-lama. Nah, di sini juga ada pembagian hadiah katanya. Kepada yang mendapatkan hadiah, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan bisa berkah. Dan kepada Pak Tua, terima kasih Pak atas kehadirannya, atas bimbingannya, sehingga yang datang cukup ramai menurut saya untuk kelas kampung. Ini kan luar biasa Pak Tua ya, karena saya waktu malam-malam ceramah di mana Pak Tua pun hadir, tidak seramai ini lagi menurut saya. Artinya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Suatu saat ibu kalau ada waktu, insya Allah saya sebenarnya sering kesini bu. Ya nanti saya kasih tahu ibu kapan saya kesini, tidak harus diundang pun saya nggak apa-apa. Mudah-mudahan semua kita panjang umur, amin Allahumma amin. Teknologi tetap bisa mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan dia untuk kebaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut. Allahumma habibna fi syuhudil maut wa najatan min an-nari wa al hisab. Ya Allah ya Tuhan kami majelis taklim khususnya dari Kecamatan Palparat ini, ya Allah dari sini tiada lain untuk menimba ilmu. Allah Tuhan kami, di hari tahun baru Islam yang 1444 ini, ya Allah, di
Bimbing kami semua ya Allah, agar kami senantiasa beriman kepada-Mu, menjaga anak kami dari ancaman teknologi. Pada tahun ini ya Allah, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua kami ya Allah, yang telah membimbing kami dengan susah payah. Kini kami baru sadar ya Allah, kenapa dulu ayah sering marah, kenapa dulu ibu sering marah. Ternyata mendidik anak itu sangat sulit ya Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah. Terima kasih Ibu yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Ibu telah mengandungku 9 bulan. Terima kasih Bunda telah melahirkan aku dengan taruhan nyawa dan menyayangi aku sampai hari ini. Ribuan wanita di luar sana ya Allah membunuh bayinya dalam kandungan, diaborsi, minum obat, ada yang dimakan, dibuang ke tong sampah, dilempar sana sini. Ibunya tidak peduli ya Allah. Berbeda dengan ibuku, sayang sekali dengan ibu. Terima kasih ayah. Ayah pergi pagi pulang sore, bahkan kadang tidak pulang, ternyata untuk cari uang agar kami bisa sekolah, agar kami bisa makan. Jutaan laki-laki di luar sana ya Allah hanya bisa melahirkan, hanya bisa punya anak tetapi tidak diurusnya. Ayah, terima kasih atas semua keringat yang telah Kau munculkan. Ayah, aku berjanji ayah, andaikan Kau meninggalkan aku terlalu cepat, aku akan meneruskan sekolah adik-adikku ayah, dan aku akan mengurus surga. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan pagi ini sore ini ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman, kekuatan ekonomi ya Allah. Suatu saat kami akan mendaftarkan orang tua mereka ibadah haji ya Allah. Kami ingin bersama orang tua kami tawaf, sa'i bersama ayah ibu kami ya Allah. Kami juga ingin berziarah ke makam kekasih-Mu ya Rasulullah bersama orang tua kami ya Allah. Syukur-syukur pada hidayah di depan kami bisa dapat berkorban atas nama orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang telah tiada ya Allah di bulan yang penuh keberkahan ini ya Allah, bukankah doa anak kepada orang tua Kau kabulkan? Kabulkan doa kami ya Allah, jangan siksa ayah ibu kami ya Allah dalam alam bangsa. Peluklah orang tua kami ya Allah dengan marah dan rahim ya Allah ya Tuhan kami. Rindu kami ya Allah dengan ayah ibu kami yang telah tiada, dan oleh karena itu pertemukan lagi kami dengan orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan